Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi keuangan. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan dari PT Sampurna Agro Tbk. Baik, disclaimer, laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi proyeksi, rencana, kebijakan, serta tujuan perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali hal-hal yang bersifat historis, pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko ketidakpastian serta lainnya yang dapat mengakibatkan kinerja aktual di masa depan berbeda secara material dari yang dilaporkan berdasarkan proyeksi atau hasil yang diungkapkan dalam pernyataan ke depan. Laporan-laporan tahunan ini memuat kata Perseroan Group, SEGRO, dan Sampurna Agro. Didefinisikan sebagai PT Sampurna Agro Tbk beserta entitas anak yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam industri perkebunan dan pabrik. Ada kalanya kata kami juga digunakan demi kemudahan untuk menyebut PT Sampurna Agro Tbk beserta entitas anak secara umum. Baik, kita langsung ke laporan keuangannya. Baik, yang pertama ini ada laporan posisi keuangan. Yang pertama ini ada aset. Aset itu ada dua ya. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama ada aset lancar itu ada kas dan setara kas, pihak berrelasi, pihak ketiga, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, aset biologis, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Kalau ada aset tidak lancar ini ada tagihan restitusi pajak, ada piutang plasma, tanaman produktif, aset tetap, aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, aset hak guna, dan aset tidak lancar. Lalu masih ada di sini ada liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas ini ada dua juga, ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha, ada utang lain-lain, ada liabilitas kontrak, utang pajak, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Ada utang obligasi, ada suku ujarah, ada utang bank jangka panjang, ada liabilitas sewa, ada liabilitas keuangan. Lalu ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini ada utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Ada utang obligasi, ada suku ijarah, ada utang bank jangka panjang, ada liabilitas sewa, ada liabilitas keuangan lainnya, liabilitas imbalan kerja, liabilitas pajak tangguhan, dan liabilitas jangka pajak lainnya. Nah, di sini ada totalnya, ya, total liabilitas jangka panjang, dan ada total liabilitas. Lalu ada ekuitas. Ini ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Ada modal saham, ada modal dasar, ada modal ditempatkan dan disetor, ada tambahan modal disetor, ada komponen ekuitas dan selisih transaksi, kepentingan non kembali, dan ada saldo laba. Lalu di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi ada penjualan, ada beban pokok penjualan, ada laba bruto, ada laba usaha, ada laba sebelum pajak penghasilan, ada laba tahun berjalan. Di sini ada total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Dan ini ada totalnya, total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Dan ini ada
laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepada kepentingan non pengendali. Ada total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Lalu ada total, ada laba per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk atau equity attributable to owner to the parent company. Di sini ada saldo per 1 Januari. Ini ada modal ditempatkan atau disetor, ada tambahan modal, ada saham treasury, ada komponen ekuitas, ada selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali. Lalu ini ada saldo laba, ini ditentukan untuk cadangan umum, dan ini ada yang belum ditentukan penggunaannya. Lalu ada total, dan ada kepentingan non pengendali, lalu ada ekuitas, dan neto. Di sini ada laporan arus kas. Ini ada tahun yang berakhir pada 31 Desember. Arus kas ini dari aktivitas operasi pada tahun 2023 ya. Ada penerimaan kas dari pelanggan, ada pembayaran kas, ada pembayaran kas kepada karyawan, ada beban operasi lain-lain, dan ada kas yang diperoleh dari operasi pembayaran pajak. Lalu ada arus kas, aktivitas investasi. Sini ada perolehan aset tetap, penambahan tanaman produktif, pembiayaan pengembangan, kebun plasma, dan piutang plasma. Lalu di sini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada peningkatan neto dan ada dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas, ada kas dan setara kas pada akhir tahun. Lalu di sini ada catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan catatan atas laporan keuangan ini berisi informasi-informasi terkait laporan keuangan. Yang pertama ini ada umum ya. Ada pendirian perusahaan dari PT Sampurna Agro Tbk adalah perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Tina Chandra Gerung SH nomor 8 tanggal 7 Juni 1993 1993 dengan nama PT Selavan Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Surat Keputusan nomor C2 ini pada tanggal 4 Februari 1994. Nah, anggaran dasar perusahaan itu telah beberapa kali mengalami perubahan. Antara, antara lain, sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris mengenai perubahan anggaran dasar dalam rangka menyesuaikan dengan undang-undang pada tahun 2007. Nah, ini masih berisi informasi. Di sini ada entitas anak, ada banyak entitas anak di sini, di mana entitas anak ini dari perusahaan PT Sampurna itu sendiri. Ada banyak sekali di sini. Nah, ini ada manajemen kunci informasi lainnya. Ini ada susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit pada perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023. Ini ada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit. Nah, ini ada ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Dasar penyajian laporan keuangan ini yaitu telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI dan peraturan-peraturan serta pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tuh, di sini juga ada ya itu seperti informasi-informasi umum yang tadi ya.
Kita langsung ke bawah aja. Ini ada aset tetap. Aset tetap ini ada bangunan, ada prasarana, mesin dan peralatan, tangki, kendaraan dan alat-alat berat, dan juga ada peralatan kantor, di mana bangunan ini akan memiliki masa aktif pakainya itu 10 sampai 20 tahun, prasarana itu 10 sampai 20 tahun juga, mesin dan peralatan 4 sampai 12 tahun, tangki 8 sampai 16 tahun, kendaraan dan alat berat 4 sampai 8 tahun, peralatan kantor 4 sampai 8 tahun. Ini juga ada kas dan setara kas ya. Ini kasnya ada dari bank pihak berelasi, ada PT Bank Sahabat Sampurna, ada pihak ketiga juga dalam Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia, dan juga Bank Muamalat dan lain-lain. Ada piutang dan usaha lain-lainnya, piutang usaha dan pihak ketiga. Ini pihak ketiganya banyak ya di sini ya. Ada persediaan itu di sini ada bahan seku cadang dan perlengkapan perawatan minyak sawit mentah dan inti sawit. Dan juga ada aset biologis pada nilai wajar, ada saldo awal dan perubahan nilai wajar setelah aset biologis. Ini ada biaya dibayar di muka, ada tanaman produktif. Tanaman produktif di sini itu ada nilai perolehannya tanaman sawit, tanaman sagu, tanaman karet, dan akumulasi penyusutan, ada nilai perolehan dan akumulasi penyusutan juga. Di sini juga ada tanaman yang belum menghasilkan. Ada aset tetap nilai perolehan pemilikan langsung. Ada tanah, bangunan, prasarana, mesin, peralatan, tangki, kendaraan, dan alat-alat berat. Ada peralatan kantor, ada aset dalam penyelesaian. Sini ada akumulasi penyusutan, ada pemilik langsung, bangunan, prasarana, mesin, dan peralatan, tangki, kendaraan, dan alat-alat berat, peralatan kantor. Ada total akumulasinya di sini juga. Untuk tahun yang ini untuk tahun 2023 dan ini yang bawah ini untuk tahun 2022. Ini ada aset tak berwujud, ada perangkat lunak, ada harga perolehan, penambahan, akumulasi amortisasi, nilai tercatat, ada izin usaha, nilai tercatat, ada goodwill, ya aset hak guna, ada utang usaha juga, ini petani dalam rupiah, ada pemasok dalam kontraktor dalam rupiah dan dalam dolar. Ini ada perpajakan ya. Lihat tadi yang tadi itu liabilitas kontrak, kita merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit mentah, ini sawit dan kecambah. Perpajakan ini ada perpajakan dibayar di muka, ada pajak pertambahan nilai, PN, dan ada entitas anak, tagihan restitusi pajak untuk entitas anak, pajak penghasilan badan tahun 2023. Ini ada utang pajak juga, pajak penghasilan, ada pasal 4, ada pasal 15, ada pasal 21, pasal 222, 23, 26, pasal 25, pasal 29, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi bangunan. Perpajakan di sini ada dibebankan ke laba rugi. Di komponen ini itu ada yang dibebankan kepada laba rugi. Ini perusahaan, entitas anak, penyesuaian, perusahaan, dan entitas anak. Di sini ada komponen beban atau manfaat pajak penghasilan. Ini ada entitas anak, ada tanaman produktif, ada persediaan, piutang plasma, ada rugi fiskal yang dapat dikompensasi, ada liabilitas imbalan kerja, aset biologis, aset tetap, dan penyisihan penurunan piutang. Ada pajak penghasilan badan. Ini ada beda temporer, ada liabilitas imbalan kerja, ada aset biologis, liabilitas sewa, dan masih banyak lagi. Ini ada beban akrual,
Bebannya akrual itu sebagai berikut: ada sumbangan kepada yayasan, ada yayasan Putra Sempurna, ada beban bunga, beban jasa tenaga ahli, beban karyawan, dan lain-lain. Ada liabilitas imbalan, imbalan kerja jangka pendek, utang, utang bank, ada utang obligasi dan suku ijarah, ini ada nilai wajar dari instrumen keuangan. Di sini ada aset keuangan, ada liabilitas keuangan, ini standar akuntansi yang telah diterbitkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.